Selamat pagi Pak, salam sejahtera, salam sehat bagi kita. Perkenalkan Pak, nama saya Wando Simenulang, NIM 1904010096, kelas C, Manajemen Teknik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya, kita masih diberi kesehatan, sehingga saya dapat melanjutkan presentasi tugas manajemen teknik saya. Terima kasih Pak atas pengajarannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya. Saya akan melanjutkan presentasi tugas unit 3, Pak. Izin presentasi, Pak. Unit 3, mengorganisasi. Definisi organisasi adalah pengelompokan kegiatan dan pembagian kerja antara orang-orang yang saling berkoordinasi. Maksudnya pengelompokan kegiatan di sini adalah tadi dalam unit 2 telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang digunakan atau kegiatan yang ingin dilakukan di dalam perusahaan harus telah direncanakan dan sekarang adalah masuk fungsi pengelompokan yang kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Kemudian membagi kerja antara orang-orang yang saling berkoordinasi. Maksudnya pembagian kerja ini adalah kan setiap dalam perusahaan itu banyak atau bermacam-macam orang-orangnya. Ada manajer, kemudian staff manajer, dan kemudian anggota dalam manajer tersebut, dalam manajemen tersebut. Sehingga dalam fungsi pengorganisasian ini, disitulah dibagi pembagian kerja tersebut. Kemudian di sini ada kata saling berkoordinasi. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang pekerjaan orang-orang yang dibagi tersebut harus saling berkoordinasi atau harus saling berhubungan dalam bekerja. Karena apabila mereka tidak saling berhubungan, maka pekerjaan atau manajemen itu tidak akan tercapai. Tujuan manajemen itu tidak akan tercapai. Kemudian sifat dan karakteristik organisasi. Sifat dan karakteristik organisasi itu dimulai dari divisi kerja. Divisi kerja yaitu pembagian kerja mendasari organisasi. Pembagian kerja yang mendasari organisasi yaitu dinamakan divisi kerja ini, yaitu pembagian yang lebih kecil lagi dari dari manajemen gitu kan, manajemen baru di bawahnya departemen, kemudian di bawahnya lagi yaitu divisi, yaitu pembagian kerja yang lebih spesifik lagi atau yang lebih ruang lingkupnya lebih sedikit lagi. Kemudian yang kedua, sifat dan karakteristik organisasi itu yaitu koordinasi. Koordinasi di sini dikatakan setiap orang harus saling berhubungan, berpengaruh satu sama lain. Karena dalam hal berhubungan atau dalam hal bekerja nanti di dalam perusahaan, mereka harus saling mempengaruhi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, supaya
pekerjaan atau tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian nomor 3 yaitu pluralitas orang. Maksud dari pluralitas orang ini adalah bahwa di dalam organisasi itu tidaklah hanya satu orang, namun banyak orang atau dilakukan beberapa orang. Kemudian tujuan umum. Tujuan umum dalam organisasi di sini di dalam organisasi ini dikatakan modal minim laba dapat menghasilkan laba besar. Inilah yang menjadi tujuan dari organisasi atau perusahaan. Bagaimana caranya supaya sumber daya yang dilakukan itu minim tetapi mendapatkan laba yang sangat besar. Kemudian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Dalam fungsi manajer sebagai organisasi, yaitu kewenangannya atau kepimpinannya harus jelas, terutama tanggung jawabnya. Kemudian organisasi adalah struktur hubungan antara orang-orang yang bekerja. Dinamakan organisasi. Organisasi ini merupakan seperti kita adalah contohnya kita mempunyai organisasi di kampus seperti IMM. Pasti struktur organisasinya pasti ada, yaitu orang-orang yang akan bekerja untuk organisasi tersebut dalam hal berbagai kegiatan atau menurut divisi-divisinya. Kemudian organisasi disebut dengan mesin manajemen. Ya benar, organisasi merupakan penggerak, disebut sebagai penggerak dari organisasi tersebut. Kenapa disebut mesin? Karena kita tahu mesin itu adalah fungsinya itu bergerak atau fungsinya untuk memotori sebuah produk supaya dapat digunakan atau supaya dapat bekerja dengan baik. Demikian juga lah organisasi di dalam manajemen. Kemudian organisasi proses universal. Organisasi proses universal ini semua keluarga perusahaan bekerja sama. Sama halnya dengan berkoordinasi. Proses universal ini yaitu bagaimana caranya semua keluarga dalam atau semua anggota dalam perusahaan itu bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, tetapi harus bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian organisasi prosesnya dinamis, yaitu akan berubah seiring waktu dan pengalaman kerja. Dikatakan di sini proses dinamis karena organisasi itu tidak tetap atau tidak akan terus-menerus demikian. Karena organisasi itu dapat berubah seiring waktu. Kemudian orang-orang atau anggota yang ada dalam organisasi tersebut pasti akan mengalami contohnya sudah mengalami seperti contohnya pensiun. Kemudian sifat dan karakteristik organisasi. Sifat-sifat karakteristik organisasi ini dilakukan dengan beberapa langkah penataan organisasi.
Penataan organisasi. Maksudnya dari penataan organisasi ini yaitu bagaimana caranya menetapkan atau menata, memperbaiki organisasi tersebut sesuai dengan jadwal-jadwal atau bidang-bidangnya tersebut. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, penentuan tujuan. Memang benar, mulai dari tadi saya presentasi selalu apabila ada kegiatan itu atau proses itu pasti diikuti dengan tujuan. Yang jelaslah kalau pengertian tujuan itu yaitu sebagai poin atau poin akhir yang akan dicapai. Di sini penentuan tujuan itu langkah awal untuk membangun organisasi sebagai poin pencapaian. Yang kedua itu penghitungan tujuan. Bagaimana caranya dalam organisasi itu dijelaskan tentang bagaimana penghitungan tujuan ini supaya tujuan tersebut dapat dicapai. Caranya yaitu pembagian kegiatan atas anggota. Supaya tujuan tersebut tercapai, maka anggota harus dibagi sesuai dengan kegiatan atau pekerjaannya. Kemudian klasifikasi. Langkah selanjutnya yaitu klasifikasikan kegiatan tersebut. Setelah pembagian kegiatan dari setiap anggota, maka kita akan mengklasifikasi atau membagi berdasarkan menurut kesamaan jenis dan kesamaan lainnya. Kemudian penugasan. Setelah diklasifikasi kegiatan tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan pekerjaan pada setiap anggota. Kemudian mendelegasi wewenang atau pertanggungjawaban kepada atasan. Pendelegasian wewenang yaitu contohnya seorang manajer tidak mungkin kan seorang manajer dapat mengerjakan segala pekerjaannya, maka dia menyuruh bawahannya yang dia percayai dapat melakukan pekerjaannya yang tidak bisa dia kerjakan dengan seorang diri. Tetapi pertanggungjawaban dari staf yang dia atau bawahannya tadi itu harus dilakukan kepada atasannya atau manajer tersebut. Kemudian organisasi formal dan organisasi informal. Dari namanya saja, organisasi formal dan informal, berarti ini merupakan bentuk yang saling kontra, pro atau kontra. Contohnya organisasi formal, yaitu organisasi formal. Organisasi formal yaitu sistem aktivitas yang terkoordinasi, sadar, terstruktur, dan terstruktur. Namanya formal, berarti segala sesuatu yang formal itu haruslah terstruktur atau keanggotaannya itu dapat terlihat dan jelas. Kemudian keanggotaan dari organisasi formal ini berukuran otoritas atau ada pemimpinnya dan yang bertanggung jawab dan akuntabilitasnya pasti. Pemimpin dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab yang pasti serta akuntabilitas. Sedangkan organisasi informal yaitu sistem aktivitas yang terjadi antara dua atau lebih orang yang berhubungan dan organisasi tersebut terbentuk secara otomatis karena biasanya organisasi ini yang terbentuk secara otomatis ini
Biasanya ini karena adanya persamaan, seperti karena dia ada kesamaan marga demikian atau kesamaan etnis sehingga mereka melakukan perkumpulan dan karena anggotanya telah mencukupi untuk dijadikan sebagai organisasi sehingga disebutlah organisasi. Kemudian keanggotaannya itu tidak terikat dan bersifat individual dan biasanya bersifat individual. Karena aturan yang mereka gunakan itu tidak formal atau tidak memiliki banyak aturan yang jelas, maka banyak dari anggotanya itu masih bersifat individual atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian bagian dari otoritas baris dan staf. Otoritas. Maksud dari otoritas di sini yaitu bagaimana pihak pemimpin itu atau yang berkuasa dalam perusahaan itu, contohnya itu manajer, dalam masuknya baris di sini yaitu lini, bagaimana dan staf. Otoritas lini adalah mencerminkan hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan. Otoritas lini ini dicirikan dengan pengambilan keputusan. Namanya otoritas. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dengan baik, dengan hubungan antara atasan dan bawahan itu dapat terlaksana sesuai dengan tujuan manajemen. Kemudian yang kedua itu otoritas staf. Staf yaitu biasanya setiap manajer memiliki staf atau penasehat dari manajer tersebut. Contohnya ada kesalahan dari manajer, maka manajer tersebut pasti bertanya kepada ahli stafnya, bagaimana, kenapa ini terjadi? Bagaimana saya untuk menanggulangi atau cara mencegahnya? Dia bertanya kepada stafnya atau penasehatnya itu. Di sini dikatakan otoritas staf itu hak memberi nasihat pada karyawan lini sebagai peningkatan efektivitas. Seorang manajer harus mampu memberikan nasihat kepada karyawannya supaya keefektivitasan pekerjaan dapat terlaksana. Kemudian departementasi berdasarkan strategi yang berbeda. Disebut di sini departementasi. Apa itu pengertian departementasi? Departementasi itu yaitu bagaimana cara pengelompokan dari keanggotaan manajemen itu dari sistem manajemen masuk ke dalam departemen dan dari departemen ini dibagi menjadi divisi dan unit-unit lainnya. Yang pertama itu departementasi. Departementasi itu pengelompokan kegiatan ke dalam departemen seperti yang saya bilang tadi. Kemudian departementasi dikelompokkan lagi menjadi dan kemudian departemen tadi dikelompokkan menjadi kerja, menjadi divisi dan unit homogen. Pembagian ini didasarkan dalam beberapa strategi atau beberapa strategi yang berbeda. Contohnya yang pertama itu dalam departementasi fungsional. Departementasi fungsional ini didasarkan pembagiannya berdasarkan fungsi. Strukturnya dapat berupa SDM atau sumber daya manusianya, kemudian sumber daya materialnya atau keuangan, kemudian sumber daya produksinya,
kemudian masuk ke dalam pemasaran. Demikianlah struktur dari departementasi fungsional, contohnya. Kemudian departementasi produk. Departementasi produk ini itu yang dibagi atau dikelompokkan berdasarkan lini produk. Contohnya strukturnya yaitu berupa struktur perawatan rumah atau perawatan kesehatan. Perawatan rumah di sini berarti produk yang dikelompokkan yaitu bagaimana cara perawatan rumah. Rumah itu kan produk. Kemudian bagaimana perawatan kesehatan. Yang menjadi perawatan kesehatan di sini yaitu bagaimana cara merawat alat-alat untuk kesehatan tersebut. Demikianlah yang dimaksud dengan departementasi produk. Kemudian dilanjutkan dengan departementasi pelanggan. Pada departementasi pelanggan ini yaitu mengelompokkan manajemen tadi atau keanggotaan tadi berdasarkan jenis pelanggannya. Strukturnya dapat berupa pinjaman rumah atau pinjaman kendaraan. Kemudian departementasi geografis. Kita lihat di sini ada kata geografis. Berarti ini mencakup wilayah kan? Bukan? Mencakup wilayah bukan? Yaitu pengelompokannya berdasarkan wilayah. Bagaimana strukturnya? Contohnya ada sebuah perusahaan. Kita sebutkanlah itu Lejada atau perusahaan Lejada. Perusahaan ini kan sudah besar. Ini sudah mencakup dunia. Sehingga perusahaannya akan dikelompokkan berdasarkan kewilayahannya. Ada itu berdasarkan grup Eropa atau perusahaan tersebut berada di benua Eropa sana yang mencakup negara-negara yang ada di Eropa. Kemudian ada di grup Asia dan ada di benua-benua lainnya seperti Amerika, Australia, dan lainnya. Kemudian departementasi proses. Kalau departementasi proses ini itu pembagiannya atau pengelompokannya berdasarkan layanan arus produksi. Bagaimana layanan produksinya? Apakah melalui beberapa langkah-langkah atau langsung ke bahan atau hasilnya? Tetapi di sini pasti memiliki strukturnya atau langkah-langkah. Contohnya kita meneliti atau melihat perusahaan Bowater. Perusahaan Bowater ini terdapat di Kanada. Perusahaan ini yaitu perusahaan pembuat kertas. Kita tahu kan kertas itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari pohon. Jadi pohon ini akan diolah supaya bisa menjadi kertas. Sehingga pengelompokan dari manajemen atau pengelompokan dari anggota-anggotanya yaitu dibagi atas 3 divisi. Yang pertama itu pengelompokan yaitu pemotongan pohon. Kemudian pengolahan bahan kimianya. Kemudian dilanjutkan dengan finishing. Finishing ini yaitu hasil akhirnya. Kemudian kita masuk ke staffing. Staffing itu adalah proses kepegawaian yang tujuannya itu untuk mengisi atau mengganti struktur atau posisi yang masih efektif tetapi sudah pensiun. Demikianlah contohnya. Contohnya sudah pensiun. Di dalam proses kepegawaian ini terjadi beberapa struktur. Yang pertama itu persyaratan kerja atau sumber daya manusianya.
Kita lihat di sini kepegawaian. Maksud dari kepegawaian ini adalah bagaimana sumber daya manusianya, apakah baik atau tidak. Makanya dilakukan persyaratan tenaga kerja. Harus ada syarat-syaratnya. Tidak mungkin dalam suatu perusahaan sumber daya manusianya asal-asalan saja. Kemudian setelah dilakukan persyaratan, maka akan dilakukan perekrutan. Merekrut atau menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan persyaratan tenaga kerja tadi. Setelah melakukan perekrutan, mereka akan diseleksi. Penyeleksiannya setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan perusahaan mereka atau sesuai dengan yang telah mereka rencanakan di dalam fungsi perencanaan tadi. Kemudian masuk ke nomor 4 yaitu pelatihan dan pengembangan. Setelah mereka menyeleksi dan mendapatkan satu orang atau beberapa orang yang telah diseleksi mereka melakukan pelatihan terhadap orang tersebut dan pengembangan selanjutnya terhadap pegawai atau tenaga kerja yang mereka rekrut tadi. Di sini terdapat contoh gambar bagaimana cara pengrekrutan tersebut. Dari banyak orang yang mendaftar ini, pasti akan ada terpilih. Kemudian tahap selanjutnya tadi yaitu proses pengrekrutan tadi akan dijelaskan di sini. Dalam proses perekrutan merupakan proses menemukan calon pekerja atau mengisi lowongan yang sedang aktif tadi. Dan tadi contohnya dalam perusahaan tersebut sudah orang yang dalam lowongan kerja ini telah atau usianya telah mencapai ambang batas yaitu pensiun. Namun karena pekerjaan tersebut sangat efektif atau sangat aktif, sangat berhubungan atau sangat sangat penting dalam perusahaan tersebut, maka akan dilakukan perekrutan. Perekrutan ini didasarkan dengan cara membuat lowongan kerja. Inilah contoh lowongan kerja, yaitu lowongan di sini dibuat itu lowongan kerja BUMN, badan milik negara ini, perusahaan badan milik negara, dan PLN. Itu di sini ini persyaratan khususnya, kemudian persyaratan umumnya yang telah kita jelaskan tadi kan dalam staffing. Kemudian dalam proses pengrekrutan ini terjadi 5 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi lowongan. Identifikasilah lowongan kerja ini. Apakah sesuai dengan keadaan Anda? Apakah sesuai dengan apakah contohnya IPK Anda dapat melebihi 3,0 di sini dan usia Anda sekarang masih di bawah 45 tahun? Demikianlah cara mengidentifikasi lowongan. Kemudian nomor 2, penyusunan deskripsi spesifik pekerjaan. Setelah diidentifikasi lowongan kerja, masuklah penyusunan deskripsi atau spesifik pekerjaan. Kemana kita apakah lowongan tersebut sesuai dengan spesifik pekerjaan kita atau tidak. Kemudian mengiklankan lowongan. Kita sering mendengarkan iklan lowongan, bukan? Itulah namanya iklan lowongan. Seperti yang gambar sebelah kanan ini. Inilah namanya iklan lowongan kerja. Kemudian mengelola tanggapan. Setelah melihat iklan lowongan ini atau setelah meluncurkan iklan lowongan ini, kita harus mengelola tanggapan. Bagaimana tanggapan orang terhadap lowongan kerja tersebut? Apakah banyak yang ingin masuk dalam lowongan kerja tersebut?
Sehingga setelah mengelola tanggapan ini, maka hasil atau langkah selanjutnya yaitu melakukan perekrutan. Kemudian setelah melakukan perekrutan tadi, langkah selanjutnya itu proses seleksi. Menyeleksi orang-orang yang tadi yang telah kita kembali ke rekrutmen ini. Orang-orang yang tadi telah diolah tanggapannya sehingga mereka ingin masuk ke dalam perusahaan ini, ingin bekerja di dalam perusahaan ini melalui lowongan pekerjaan ini, maka kita akan melakukan penyeleksian terhadap mereka. Proses seleksi ini merupakan salah satu tantangan yang sangat besar dari perusahaan. Bagaimana memilih kandidat pekerja yang sesuai dengan perusahaan tersebut? Tentunya harus bagus. Bukan? Jadi langkah-langkahnya di sini ada 9 langkah. Yang pertama pemutaran awal, kemudian wawancara pribadi. Yang pertama pemutaran awal. Dalam pemutaran awal ini terjadi wawancara awal, kemudian mengisi formulir aplikasi. Setelah dilakukan wawancara, masuk ke proses aplikasi. Kemudian kembali ke wawancara pribadi. Wawancara pribadi ini merupakan setiap perusahaan sangat mementingkan wawancara pribadi. Karena disinilah kita dapat mengetahui tentang pribadi seseorang tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan referensi, kemudian memverifikasi latar belakang dari kandidat tersebut. Setelah melakukan verifikasi, masuk ke wawancara akhir. Di dalam wawancara akhir inilah kita seorang manajer dapat memberikan keputusannya apakah kandidat pekerjaan itu dapat atau sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan atau tidak. Kemudian setelah manajer melakukan wawancara akhir terhadap kandidat tersebut, masuklah ke pemeriksaan kesehatan. Tidak mungkin kan seseorang bekerja apabila dia mengalami kesehatan yang buruk, sehingga pemeriksaan kesehatan sangatlah penting. Kemudian setelah sehat atau setelah semua langkah-langkah yang 8 ini telah diselesaikan oleh kandidat pekerja tersebut, maka datanglah manajer tersebut atau yang punya perusahaan menawarkan pekerjaan tersebut kepada kandidat pekerja tersebut, sehingga kandidat pekerja tersebut dapat bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih Pak. Sekian presentasi saya dari unit 3 Pak tentang mengorganisasi. Apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang tidak bagus Pak, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak.